Hai, saya adalah Akbar, perencana keuangan. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya cari duit dari rumah. Oke, udah siap? Oke, kita lihat ya. Dalam musim pandemi seperti sekarang, dimana kita nggak tahu nih sampai kapan, ya kan. Kemudian banyak orang yang gajinya dipotong, banyak orang yang kemudian bahkan sampai dengan 50% gajinya dipotong. Ada juga yang sampai kena PHK. Ada yang mungkin baik-baik aja tapi deg-degan nih, gimana ya bisnis saya dan sebagainya, perusahaan tempat saya bekerja masih aman apa enggak, karena PHK lagi ada di mana-mana nih. Kita nggak pernah tahu kan. Maka timbullah kebutuhan bagaimana sih caranya untuk kita bisa cari duit dari rumah. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kita akan coba bagi tips ya. Apa sih kira-kira yang bisa kamu lakukan dari rumah yang bisa menghasilkan uang atau income? Pertama, yang paling mudah dulu yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Ada yang butuh keahlian khusus, ada yang nggak butuh keahlian khusus. Contohnya pertama adalah menulis. Menulis ini bisa macam-macam. Bisa kamu menulis jadi blogger, itu bisa, ya kan? Atau sekedar menulis artikel aja jadi content freelancer, itu banyak banget dibutuhkan sekarang, ya. Kenapa? Karena sekarang banyak bisnis yang beralih masuk ke dalam dunia digital dan online. Ya, bisnis-bisnis konvensional sekalipun mereka juga masuk ke online, dan mereka butuh sekali para copywriter, butuh sekali para penulis content freelancer yang bisa mengisi baik itu website, baik itu konten social media mereka dan lain sebagainya. Jadi mulai blogger, content freelancer, copywriter itu sekarang masih banyak banget dibutuhkan. Memang pada awalnya kita butuh latihan untuk mulai bisa belajar nulis, tapi masing-masing nanti akan punya stylenya sendiri, nanti akan ketemu kok mana klien-klien yang memang cocok dengan gaya penulisan kita. So, jangan takut kalau untuk bisa mulai belajar nulis. Saya aja nulis nggak pakai EYD, nulis pakai bahasa, suka-suka aja lah pokoknya, yang penting gua nulis gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah mengajar secara online. Nah ini hampir sama, jadi bisa apapun keahlian kamu. Misalnya kamu jago bahasa Inggris, bisa mulai ngajar online pakai bahasa Inggris. Bahasa asing yang lain selain Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Cina ya, kemudian Eropa dan sebagainya. Banyak orang-orang yang dalam kondisi work from home atau semi work from home, atau untuk anak-anak yang masih school from home, bisa bikin sendiri, atau bisa juga misalnya private, atau bisa juga sekarang banyak banget situs-situs yang bisa mereka menerima guru-guru freelancer untuk ngajar online. Itu banyak banget ya kita lakukan. Jadi itu dari sisi bahasa. Kamu jago matematik, bisa matematik ya. Kamu bisa ngaji, simple bisa ngaji, kamu bisa ngajar. Jadi apapun bisa kamu ajarkan melalui media online, itu silakan. Dan sekarang ini kan banyak juga anak-anak yang school from home, ya kan, dan mereka membutuhkan guru-guru khusus-khusus tambahan di luar yang mereka dapatkan dari sekolah misalnya. Nah itu kita juga bisa gitu ya, belajar matematika, aljabar gitu dan lain sebagainya, kita bisa mengajarkan secara online sebagai guru private atau guru les lah istilahnya, tapi dengan cara online gitu ya. Kemudian kita juga bisa lakukan dengan apa? Nomor 3 nih, menjual keahlian kamu. Kamu bisanya apa? Kamu bisa desain, ya udah kamu bikin desain, misalnya bikin desain logo, desain t-shirt gitu ya. Watch this. Desain, apapun desain yang bisa kamu lakukan itu bisa kamu jual. Sesimpel bikin sketch misalnya, ya kan. Kemudian kamu bisa bikin website, bisa juga. Itu sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya mungkin belum punya website bagus, sekarang pengen punya website bagus, mereka berubah. Atau mereka tidak ngerti tentang bagaimana caranya melakukan SEO, itu juga bisa dilakukan ya. Pokoknya berhubungan dengan website, teknologi bisa. Kamu jago editing foto, video, nggak semua orang bisa edit foto dan video. Saya nggak bisa, gitu kan. Dan saya membutuhkan seorang editor video untuk bisa ngedit video saya supaya bagus dan
tampil menarik. Nah, itu jasa itu bisa dilakukan. So, kamu bisa dapetin penghasilan tambahan atau bahkan bisa jadi penghasilan utama dari dengan cara memberikan jasa kamu secara online. Itu nomor 3. Nomor 4, ini mirip seperti nomor 1, tapi bukannya menulis tentang tulisan aja, tapi ini kamu mereview produk. Sekarang ini kan launching produk ini agak sulit ya, karena kenapa kan tidak boleh bikin acara keramaian dan sebagainya. Sehingga ketika ada perusahaan-perusahaan yang ingin melaunching produk baru, biasanya mereka butuh sekali orang-orang yang menulis, dan tidak hanya dari seorang reviewer yang udah ngetop gitu, yang udah jelas-jelas oke, ini orang influencer dibayar untuk membahas masalah ini, tapi dia juga butuh orang-orang yang memang bukan non-influencer, masyarakat biasa aja yang mau mereview produknya mereka. Nah, itu kesempatan tuh, kita bisa juga ikutan ya. Mungkin secara income tidak sebesar se-influencer tadi, tapi paling tidak menghasilkan income untuk kita bisa menulis review dari suatu produk. Kemudian nomor 4 ya, nomor 5 sekarang. Buat kamu yang suka foto, bikin video ya, short video dan sebagainya, kamu bisa jual foto-foto kamu, video-video kamu secara online. Banyak banget sekarang aplikasi maupun situs yang memperbolehkan kita mengupload video kita, mengupload foto kita dengan kualitas tertentu ya, yang pasti ya. Mereka akan kurasi dulu, kemudian dipasang online. Ketika ada orang membutuhkan video dan foto tersebut, mereka akan download, terus mereka akan bayar. Itu bayarannya semurah-murahnya 25 sen sampai saya pernah coba lihat itu ada yang $45 gitu ya. Jadi macam-macam. Kebayang kan? Satu website tuh mereka bisa punya user atau punya pengunjung tuh bisa ratusan ribu gitu. Kalau 0,25% atau 0,1% aja yang ngambil foto kita atau video kita, udah kebayang income-nya, lumayan ya. Dan itu bisa menjadi regular income juga. Terus yang lain apa? Yang sekarang juga banyak adalah yang hobi masak. Bisa jual makanannya melalui sistem catering, bisa juga melalui sistem PO. Yang paling banyak sekarang sistemnya PO, seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu misalnya ya. Dan makanan nggak harus makanan yang wah, saya nggak bisa mas masak makanan rumahan gitu. Nggak harus. Sekarang juga banyak yang jualan dessert misalnya, ya kan? Ada yang jualan tiramisu, ada yang jualan choco ganache, ada yang jualan roti-rotian, ada yang macam-macam deh pokoknya. Dan selama kita jual dengan harga yang tidak terlalu mahal, tapi rasanya cukup enak, itu akan menjadi pilihan untuk banyak orang untuk membeli barang atau dagangan kalian, gitu ya. Terus yang lain apa misalnya, kamu nggak punya bakat, nggak punya apa, tapi kamu punya lemari yang full isinya baju-baju yang mungkin udah nggak pernah dipakai lagi. Kesempatan nih, ini kesempatan kamu ngosongin lemari kamu dengan cara apa? Jual lah baju kamu gitu ya secara online gitu ya, atau melalui Instagram atau melalui pokoknya secara media online lah. Itu bisa dijual baju-baju bekas ya kan, dengan harga yang relatif mungkin nggak terlalu mahal ya, tapi paling nggak kamu bisa lakukan foto dulu gitu ya, dan cocok kalau misalnya pernah dipakai. Nih loh, bajunya pernah saya pakai sekali 2 kali di acara misalnya, kurang lebih tampilan seperti ini. Sekarang ini banyak orang yang sudah tidak punya masalah lagi untuk membeli dan menggunakan baju pakaian bekas yang memang masih layak dipakai ya. Selama mereka bisa menghemat harga bisa sampai 50%, 70%, why not gitu kan gitu. Jadi itu kesempatan juga untuk kita jual baju. Yang terakhir, yang nomor 8, instruktur. Jadi beda sama mengajar. Kalau ini adalah keahlian, misalnya Anda punya keahlian apa? Anda punya keahlian terapi ya, kamu bisa yoga, kamu bisa fitness dan lain sebagainya. Kamu bisa bikin kelas-kelas khusus ya yang ditawarkan secara online, bisa yang kelas umum yang gratisan, bisa juga kelas khusus yang mungkin pakai teknik-teknik sendiri, bisa dijual di pagi, bisa dijual di siang, jam makan siang, bisa dijual di sore ya kan, dengan nominal nggak terlalu mahal, yang penting isi kelasnya bisa ada 5 orang, 10 orang. Kalau itu dilakukan secara rutin setiap hari gitu ya, atau sehari bisa 2-3 kali, kamu bisa menghasilkan loh 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 per hari. Itu kalau dikaliin 30 hari atau 25 hari, kamu bisa dapat income 7,5 juta sampai 10 juta per bulan hanya dengan cara melakukan itu secara online. So, lihat ya, jadi nggak sulit kan untuk bisa cari duit dari rumah tanpa harus punya modal besar. Yang paling penting adalah punya keahlian dan nggak kalah penting punya kemauan. Oke, good luck.
pasti bisa. Oh, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini supaya saya bisa berbagi lagi tips-tips yang lainnya yang lebih seru, bisa bermanfaat, bisa bikin kamu jadi kaya. Mau kaya dong? Mau kan? Oke ya. Nah.